Salam Horas Jahubu, selamat Natal, selamat bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan melalui channel Langsung Sitorus yang menyampaikan perenungan firman yang menjadi panggilan di setiap minggu atau hari besar Kristen kepada kita. Sekarang kita akan merenungkan Evangelium pada malam Natal 24 Desember tahun 2022. Untuk itu kita terimalah penyertaan dari Tuhan kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih setia dari Yesus Kristus dan juga persekutuan Roh Kudus menyertai, memenuhi dan memberkati saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian dalam perenungan ini. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Mari kita baca perikop tersebut. Dan kita ikuti apa yang dikatakan oleh Mika dalam kitabnya tersebut. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu dalam bingkai tema Raja Damai telah lahir. Tapi yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memahami, menghayati, dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu Mika itu sejaman dengan Yesaya, dua nabi yang menubuatkan kelahiran Raja Damai yang melayani di zaman Jotam, Ahaz, dan Hizkia. Dan apa yang dinubuatkannya sebenarnya diharapkan terjadi pada pemerintahan raja-raja di zaman mereka, tetapi toh juga tidak terpenuhi. Lalu apa yang dinubuatkan oleh dua nabi itu, terutama oleh Mika ini, dapat dipahami sepenuhnya pemenuhannya dalam diri Yesus Kristus yang lahir di Betlehem. Kira-kira 600 tahun sesudah dinubuatkan kan. Bapak Ibu Saudara, dalam bernubuat itu Mika terinspirasi dengan tindakan Tuhan memilih Raja Daud, Raja teladan bagi umat Israel, dari kota Betlehem, kota yang di zaman ayah Daud atau Isai, juga desa yang sangat kecil di antara desa-desa yang ada di Yehuda. Barulah setelah Daud menjadi raja, Betlehem diangkat kembali, diangkat menjadi tempat yang sangat mulia di kalangan umat Israel. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa setelah Saul ditolak oleh Tuhan karena pelanggarannya, yakni mendahului Samuel mempersembahkan kurban sewaktu mengalahkan Og dan membiarkan Raja Og itu hidup dan mengambil lembu-lembu tambun dan kambing-kambing tambun
yang maksudnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah memerintahkan harus dibinasakan semua. Itulah alasan Saul ditolak oleh Tuhan dan Samuel disuruh untuk mengurapi Daud di Bethlehem anak Isai. Kita tahu prosesnya. Samuel datang ke sana, pura-pura memberikan persembahan kepada Tuhan kalau ada yang tanya, dan singgah di rumah Isai, menyuruh Isai memanggil anak-anaknya, dan 7 orang yang sudah datang tidak cocok untuk diurapi, tetapi orang yang sedang menggembala itu di ladang Efrata dipanggil, dan barulah Tuhan memerintahkan, itulah yang harus kau urapi katanya. Itulah Daud, si kecil yang pemberani. Bapak Ibu Saudara, Daud itu tampil di depan umum pada waktu Goliat mengancam umat Israel yang dipimpin Saul untuk dibinasakan. Dan Daud datang ke sana membawa ahli-ahlinya, mencari satu batu, ya, dan mengatakan saya akan berhadapan di sana. Dia disuruh menggunakan pakaian perang yang terlalu berat sama dia dan terlalu besar. Lalu dia seperti gembala membawa ahli-ahli, dan Goliat waktu itu merasa leceh kepada Daud, padahal sekali tembak aja dengan ahli-ahlinya, batu itu melesat dan kena kepada kepalanya dan lalu tumbang mati. Dan Daud mengambil pedangnya itu, memotong kepalanya dengan pedangnya, pedang Goliat itu, dan dibawanya. Yang lebih tinggi pedangnya, pedang Goliat itu dari Daud sendiri. Sangat syarat, dan sampai sekarang masih ada di museum pedang Goliat tersebut. Bapak Ibu Saudara, Daud menjadi panglima bagi Saul, tetapi Saul cemburu kepada Daud karena sudah ada firasat bahwa Daud akan menggantikannya menjadi raja, padahal Saul itu bercita-cita agar anak-anaknya lah yang menjadi pewaris tahta kerajaannya. Tapi rencana Tuhan lain, ya. Daud itu pengasih dan tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Walaupun ada 3 kali kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul yang sangat memusuhi Daud, Daud tidak mau melakukannya dan melarang prajuritnya untuk itu. Dan pada akhirnya Daud membentuk kerajaan kecil yang berpusat di Hebron sebelum Saul meninggal. Dan waktu orang Filistin memerangi Saul, ya Saul meninggal, dan ada 2 orang yang melapor kepada Daud bahwa Saul sudah meninggal serta membawa kepalanya kepada Daud. Tapi Daud murka karena dianggap lancang membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan Daud membunuh 2 orang pelapor tersebut. Daud menangisi Saul dan mengajak semua suku Israel yang bergabung dengan Saul bersatu, ya. Abner, jenderalnya atau komandan pasukan daripada Saul, diajak agar bergabung dengan tentara Saul, tentara Daud, dan Joab menjadi panglima perang bagi Daud. Saudara-saudara, Daud berhasil mempersatukan semua suku Israel di bawah kekuasaannya, di bawah kerajaannya, dan memindahkan pusat pemerintahannya ke Yerusalem, bukan mempertahankan Hebron atau Gibeah Saul menjadi ibu kota. Dan Yerusalem itu dia pilih menjadi pusat kota perdamaian. Dan Daud itu bercita-cita agar di kalangan umat Israel yang berlainan marga itu terjadi perdamaian. Jadi Daud itu sebenarnya adalah raja damai yang dapat memperdamaikan seluruh suku-suku Israel
menjadi satu di bawah kekuasaannya yang dia perintah dengan keadilan dan kebenaran dari Tuhan. Jadi Daud menjadi prototipe untuk raja-raja yang akan datang dalam tahta Daud. Penerus tahta Daud itu sebenarnya harus seperti Daud, bahkan harus melebihi dari situ. Itulah yang dipahami oleh nabi-nabi Tuhan yang bekerja dalam sejarah Yehuda. Demikian Yesaya dan Mika menubuatkan datangnya Raja Damai. Bahkan dari tunas Isai akan lahir seorang anak, ya, dan dia akan disebut Raja Damai, Allah yang perkasa. Dan memang Mika dan Yesaya mengharapkan bahwa pengganti Raja Ahaz itu bisa menjadi Mesias atau Raja Damai bagi umat Israel, umat Yehuda, karena orang Israel di utara itu sudah dimusnahkan oleh Raja Sanherib dari Asyur. Namun orang Israel yang lari dari utara ke selatan, yaitu ke Yehuda, disambut baik oleh Raja di Yerusalem. Sehingga sebenarnya kerajaan Yehuda itu bisa dikatakan sebagai kerajaan yang mempersatukan Yahudi semua, Israel Utara yang lolos dari pembuangan Sanherib atau Asyur dan datang di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, ya Hizkia, anak dari Ahaz yang sesat itu, Hizkia itu setelah besar mengadakan reformasi agama Israel. Penyembahan kepada Jehovah dimurnikan, walaupun mereka masih sedang dijajah oleh Asyur waktu itu. Hizkia tidak setakut Ahaz terhadap Asyur. Hizkia berani memperbaharui agama Israel. Tapi Ahaz, ayah Hizkia itu takut sehingga mengambil alih kepercayaan Asyur dan menerapkannya di Yerusalem. Dan berbanding terbalik kan. Memang Hizkia menyempatkan kelemahan atau kecenderungan kerajaan Asyur yang lemah untuk menyempatkan melakukan reformasi di Yerusalem sesuai dengan tuntutan dari Nabi Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mika, termasuk Nabi Yesaya, tidak sepenuhnya terjadi dalam Raja Hizkia maupun dalam Raja Josia, cucu daripada Hizkia itu. Josia memang mengadakan reformasi yang lebih hebat lagi. Namanya pun Josia, dia Jehovah adalah juru selamat kita katanya. Hizkia namanya Jehovah adalah kekuatan kita. Josia juga tidak memenuhi sepenuhnya apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Dia tidak lahir di Betlehem, dia lahir di Yerusalem, misalnya. Ya. Oleh karena itu, nubuatan ini terus bias sampai kepada pemenuhannya dalam Yesus Kristus berdasarkan pengenalan daripada umat Kristiani. Dan pengenalan umat Kristiani itu terhadap Yesus Kristus sebagai pemenuhan nubuat Mika dan Yesaya bukan karena dicocok-cocokkan. Justru Tuhan yang mengatur perjalanan sejarah itu sehingga apa yang dinubuatkan oleh Nabi 600 tahun sebelum kelahiran Yesus itu benar-benar terpenuhi. Ya. Jadi bukan ilmu cocok-cocok seperti mau dilakukan oleh kawan-kawan dari seberang untuk mencocok-cocokkan ayat Alkitab, menubuatkan tentang Nabi mereka. Bapak Ibu Saudara, harapan akan Raja yang benar itu terus mengiang sampai pasca kerajaan Israel, kerajaan Yehuda. Kita tahu kerajaan Yehuda itu dimusnahkan oleh Nebukadnezar pada tahun 587.
setelah sebelumnya tahun 597 melakukan pembuangan di mana Joyakim dan para tentaranya dan para tukang-tukangnya ditawan dan dibawa ke Babel. Tahun 587 pasukan Nebukadnezar menghabisi Raja Zedekia dan seluruh penduduk Yerusalem karena melawan kepada Nebukadnezar. Tetapi Joyakim dan rombongan yang dibuang tahun 597 diberikan oleh Nebukadnezar kesempatan untuk hidup sejahtera di Babel. Dan kerajaan Nebukadnezar itu, kerajaan Babel, menggunakan ahli-ahli orang Yahudi itu, ya, dalam membangun Babel. Bahkan Daniel menjadi penasehat raja, kan kayak gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, toh juga pemenuhan nubuat tentang kedatangan kelahiran Mesias itu semakin dikuatkan setelah pulang dari pembuangan, ya, bawah pimpinan Ezra, ya, sama Zerubabel itu. Pengharapan akan Mesias, Raja Mesias, semakin kuat. Dan orang mengingat apa yang dikatakan oleh Yesaya dan Mika. Mika dengan tegas mengatakan bahwa raja yang akan lahir itu harus lahir di Betlehem. Di Betlehem Efrata. Dan memang Tuhan mengatur perjalanan sejarah dan kehidupan orang pilihannya agar nubuat nabinya ini dapat dipenuhi, yakni terhadap Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria sebelum datang ke Betlehem tinggal di Nazaret, mereka bertunangan, dan Maria itu hamil dari Roh Kudus, dan Tuhan melarang Yusuf untuk menceraikannya, tetapi menerimanya sebagai istri walaupun mereka tidak bersetubuh. Dan sewaktu datang sensus dari Kaisar Agustus, ya, entah sensus keberapa itu, banyak kali sensus waktu itu, mereka berangkat dari Nazaret ke Betlehem karena mereka dari keturunan Isai, keturunan Daud, ya kan? Jadi dari keturunan Isai, kalau Daud sudah di Yerusalem sebenarnya tanah airnya, kan? Tapi Isai itu di Betlehem. Jadi sehingga Maria dan Joseph menuju Betlehem sebagai kampung halaman. Tapi Yesus yang ada di dalam kandungan Maria menuju tempat lahirnya yang disediakan oleh Tuhan, yaitu tempat di mana domba-domba Allah yang memikul atau menghapus dosa dunia dilahirkan dan dibesarkan, yaitu Migdal Eder yang ada di Betlehem Efrata, ladang di sana. Jadi itu tempat khusus, ya, tempat yang dikuduskan untuk pemeliharaan domba-domba yang tidak bercela dan tidak bercacat, sehingga ada dikurbankan di altar Tuhan di Yerusalem sebagai kurban penghapus dosa. Ya itulah yang dituju oleh Tuhan Yesus, dan tapi itu sekaligus juga yang dituju oleh Yusuf dan Maria sebagai orang yang berasal dari keturunan Isai. Bapak Ibu Saudara, jadi ada masa selang 600 tahun lebih sampai perempuan itu melahirkan apa yang dilahirkannya, yakni Maria melahirkan Yesus Kristus. Jadi lama waktu tanpa ada nabi. Setelah Nabi Maliaki tidak ada lagi muncul nabi selama 300 tahun, barulah Tuhan Yesus datang. Dan pendahulunya ada Yohanes Pembaptis untuk seruan bertobat, menyediakan jalan bagi anak Tuhan yang datang. Bapak Ibu Saudara, itulah pemenuhannya itu, bahwa Maria perempuan yang dipilih Tuhan, yang dibuat mengandung dari Roh Kudus, melahirkan bayi yang adalah domba Allah yang menghapus dosa dunia, dan dia lahir di kampung halamannya di Betlehem. Dan itulah yang kita sukacitai,
bahwa rencana Tuhan terpenuhi demi keselamatan umat manusia. Yesus dibesarkan di Nazaret. Orang bertanya-tanya apa yang dikerjakan Tuhan Yesus mulai umur 13 tahun sampai 30 katanya. Kita tidak perlu cari-cari itu. Banyak dalam tulisan-tulisan yang kita katakanlah di karang-karang tentang Yesus setelah berumur 13 tahun sampai tampil bekerja memberitakan bahwa kerajaan Allah telah tiba. Bapak Ibu Saudara, yang tentu saja setelah dia menjadi anak Taurat, ya, Ben Miswa itu, Yesus bekerja bersama orang tuanya di Nazaret dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan orang yang sudah mulai dewasa. Bapak Ibu Saudara, dan setelah dia benar-benar menjadi dewasa dalam iman, dia tampil dan dia mulai menggembalakan umat Tuhan. Walaupun Nazaret menolaknya, bahkan berusaha untuk membunuhnya, seperti dinubuatkan dalam kelahirannya, dia datang, tapi umatnya itu menolak dia, katanya. Tapi Tuhan Yesus tidak mau kalah. Tuhan Yesus tidak bisa ditangkap untuk dijatuhkan ke jurang itu di Nazaret waktu itu, ya. Sehingga dia pergi berkeliling di Yehuda, di Samaria, sampai ke Galilea, ya, untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, kerajaan Tuhan telah datang di dunia ini. Dan dalam menggembalakan umatnya itu, dalam kuasa Tuhan, dikatakan oleh Mika di sini, dalam kemegahan nama Tuhan Allah, dan orang Israel bisa hidup tentram. Yesus itu mengajarkan kerajaan Tuhan tanpa angkat senjata. Orang Israel, orang Yehuda dapat tinggal tetap walaupun berada di bawah jajahan Romawi. Mereka tidak guncang dan apa, mereka bisa menjalankan hidupnya dengan baik, dan situasi politik waktu itu memungkinkan umat Yehuda melakukan ibadah-ibadah mereka, dan Tuhan Yesus tidak mengganggu itu. Tetapi Tuhan Yesus mengajak mereka mengenal diri Yesus sebagaimana dinubuatkan oleh para nabi. Namun kaum Farisi, Saduki, dan ahli Taurat serta kaum imam-imam tidak mau diajak Yesus untuk mengenal Yesus yang sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, sehingga bahkan mereka menyelipkan itu. Dari situ Tuhan Yesus itu kita tahu adalah pembawa damai. Sebagaimana dikatakan, aku membawa damai kepadamu, itu damai yang daripadaku. Damai yang kuberikan itu bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Itu ditegaskan oleh Tuhan. Tapi pernah dia mengatakan, aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Kedua-dua ucapan itu sebenarnya tidak bertentangan. Karena dengan membawa damai sejahtera, Yesus Kristus membawa pedang terhadap pekerjaan-pekerjaan iblis. Yakni firman-Nya itu sendiri, itulah pedangnya. Bukan pedang AK-47 atau senjata laser yang dapat membunuh manusia, bukan. Bukan pedang terhunus, ya, seperti samurai, bukan. Tapi pedang Tuhan, dia membawa pedang, yaitu firman Tuhan yang bisa memisah otak kecil dan otak besar, memisah roh dan dengan jiwa manusia itu. Itulah pedangnya. Jadi bukan peperangan maksudnya. Yesus itu membawa damai sebagaimana dinubuatkan oleh Yesaya, dan dia menjadi damai sejahtera katanya. Bahkan di seluruh dunia mengenal dia. Dan siapa dunia mana yang tidak mengenal Yesus dengan pesan damainya,
negeri itu, bangsa itu tidak akan pernah mengalami damai. Sekarang itu ternyata dalam sejarah dunia sudah 2000 tahun itu berlalu ya. Yang menolak damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka selalu bunuh-membunuh ya, selalu berperang. Lihatlah orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Isa Al-Masih, tapi pengenalan mereka tidak pengenalan seperti dalam Injil yang dipegang oleh orang Kristen, bahwa Isa Al-Masih itu walaupun dia dikatakan alaihi salam, terus terang damai yang dibawanya itu tidak dipraktekkan oleh mereka. Sehingga apa yang terjadi dalam sejarah mereka 2000 tahun itu, ya terus terang banyak sekali perang. Bahkan pergantian pimpinan mereka pun adalah karena pembunuhan, kan kayak gitu. Orang Kristen tidak begitu. Tidak ada pimpinan umat Tuhan di kalangan Kristen terbunuh oleh karena persaingan merebut jabatan atau merebut kerajaan. Enggak ada. Kita katakan hampir tidak ada. Jadi siapapun, bangsa manapun dan keluarga manapun yang berpegang teguh dan menghidupi, menghayati dan mengamalkan damai yang dibawa oleh Yesus Kristus itu, betul-betul hidupnya berada dalam damai sejahtera ya, damai kepada dirinya, damai kepada tetangganya, sesamanya manusia, damai kepada lingkungannya, dan damai kepada Tuhan, sehingga kebencian-kebencian dapat dibuang dari diri orang, kan gitu. Jadi, tapi siapa yang salah memanfaatkan bahwa Yesus itu datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang katanya, sehingga dia selalu menusuk-nusuk orang dengan firman Tuhan juga, salah itu. Padahal pedang yang dibawa Tuhan Yesus Kristus itu ya adalah pedang pembedah yang baik dan yang jahat, sehingga yang jahat, yang jelek itu bisa dibuang, kan gitu. Itulah yang terjadi, dan itulah yang kita rasakan dalam peristiwa Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Itu menjadi damai. Malaikat menyanyikan, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kata nyanyian yang kutulis. Itu Yohanes Lukas 1 ayat 24 kan. Itu ayat 14. Coba bayangkan itu. Malaikat menyanyikan damai sejahtera. Dan di kandang domba itu ada damai sejahtera. Ya kan? Domba-domba yang asli dengan anak domba penghapus dosa manusia dapat hidup berdampingan di Migdal Eder, di kandang domba itu. Raja-raja dari daerah orang lain, orang-orang Majus, mengikuti petunjuk bintang, sungguh sangat merasa damai, menemukan damai sejahtera setelah bertemu Yesus di kandang domba itu. Dan mereka tidak pulang ke Yerusalem memberitahu kepada Herodes bahwa mereka sudah menemukan raja yang baru lahir itu, sehingga Yesus bisa lolos dari niat-niat jahat dunia ini kan. Bapak Ibu Saudara, jadi damai sejahtera. Herodes itu mati karena dia memusuhi kan. Dia suruh, diperintahkan anak-anak di Bethlehem untuk dibunuh, umur 2 tahun ke bawah dibunuh. Dan setelah didengar itu terlaksana, dia terus terang dia mati darah tinggian kan. Ya kan, mati ya. Langsung mati di situ. Bapak Ibu Saudara, dari salib itu pun Tuhan memesankan damai sejahtera, pengampunan dosa, kan kayak gitu. Dan selalu datang Tuhan Yesus yang bangkit pun mengatakan, selalu menyapa orang, Shalom Lakem atau Shalom Alekem katanya kan. Jadi itu bahasa Indonesianya adalah Assalamualaikum, damai sejahtera bagimu, kan kayak gitu. Dan itulah
yang kita hayati dan kita nikmati, kita rasakan di dalam malam Natal, di dalam kehidupan kita sekarang ini. Kalau gitu kita rasakan apapun yang mengganggu, seperti Asyur yang mau mengganggu Yerusalem waktu itu menjadi tidak mempan. Kalau sudah damai sejahtera dalam keluarga kita, niat-niat orang yang hotel itu, hosom elat late yang mau dilemparkan kepada kita tidak mempan. Tapi kita senyum juga dan bisa memuji Tuhan. Damai sejahtera itulah yang kita nikmati dalam Natal ini, karena Raja Damai telah lahir. Amin, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih bahwa Kau telah lahir menjadi Raja Damai dalam kehidupan kami, dan tolonglah kami agar kami senantiasa hidup berdamai dengan diri kami, dengan sesama kami manusia, dengan lingkungan kami, dan terutama dengan Kau ya Tuhan. Karena hidup dalam damai itulah kami merasakan hidup yang sebenarnya, yang luar biasa. Dalam Yesus Kristus sempurnakan doa kami. Dan kabulkanlah itu. Amin.